Dimana pada saat itu, ketika mereka ini sedang membeli peti mati untuk Steve, Celeste ini tiba-tiba ditunjuknya 2 peti mati warna pink kan, Wak. Terus dia bilang sama si kembar, ibu bakal beliin peti mati 2 itulah buat kalian berdua, kata. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika pada tahun 1999, Wak. Korban dalam kasus ini adalah seorang laki-laki berusia 75 tahun yang bernama Steve Burtt. Menariknya, Wak, dalam kasus ini, penyelidikan kasus ini tuh banyak sekali dibantu oleh anak kembarnya si Steve ini sendiri, yaitu Jennifer dan Christina. Dan sebenarnya Jennifer sama Christina ini bukan anak kandungnya korban loh, Wak, bukan anak kandungnya Steve, melainkan anak tirinya Steve. Tapi hubungan mereka ini sangat dekat sekali sehingga si kembar pun merasa punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam menegakkan keadilan bagi ayah tiri mereka ini. Bahkan pada saat itu, Wak, Jennifer dan Christina ini juga dengan berani memberikan kesaksian di pengadilan untuk melawan pelaku yang tidak lain tidak bukan adalah orang terdekatnya keluarga mereka sendiri. Ada banyak sekali fakta mencengangkan dalam kasus ini, Wak. Aku nggak mau kebanyakan spoiler depan. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang dari Jennifer dan Christina, si anak kembar ini ya. Jadi, Wak, Jennifer sama Christina ini adalah anak kembar identik yang lahir pada tahun 1980 di California, Amerika. Ibu mereka bernama Celeste Johnson dan ayahnya bernama Craig Brecher. Ya, sejak kecil mereka ini telah menjalani kehidupan yang bisa dibilang tidak stabil, Wak. Dimana pada saat itu si Celeste sama Craig, orang tuanya ini seringkali bertengkar hingga akhirnya berujung kepada perceraian. Setelah orang tuanya bercerai, putusan sidang yang diadakan pada tahun 1993 pun menetapkan bahwa hak asuh atas Christina jatuh ke tangan mamanya Celeste, sedangkan hak asuh Jennifer jatuh ke tangan bapaknya Craig. Ya, keputusan tersebut pun mau tidak mau membuat si kembar ini pun akhirnya terpisah, Wak. Jennifer udah tinggal sama Craig, mereka pindah ke Washington. Sementara Christina yang tinggal sama Celeste ibunya pindah ke Austin, Texas. Dan ketika tinggal di Austin ini, Wak, pada tahun 1995, Celeste pun menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama siapa? Steve Burtt. Steve Burtt ini, Wak, adalah orang yang sangat baik dan sangat penyayang. Dia pun membuat Celeste dan Christina merasa memiliki keluarga yang utuh kembali gitu. Nah, ya kan, singkat cerita, pada bulan Juli tahun 1996, Jennifer sama Christina, saudara kembarnya ini, berencana menghabiskan liburan musim panas bersama-sama di California. Dan momen itu menjadi pertemuan pertama mereka setelah terpisah selama 3 tahun, Wak. Dan tentu saja keduanya juga merasa sangat senang kali lah kan bisa bersatu balik nih. Tapi sayangnya kebahagiaan mereka ini ternyata tidak bertahan lama, Wak. Kenapa? Karena baru aja 2 hari mereka tiba di California untuk berlibur nih ya, secara mengejutkan mereka mendapatkan kabar bahwa Craig, ayah mereka, ditemukan meninggal dunia. Meninggal dunianya tahu kalian gara-gara apa? Craig ini meninggal setelah dia nekat menghilangkan nyawanya sendiri di rumahnya yang berada di Washington tuh. Bunuh diri bapak kandung mereka. Entah apa yang membuat Craig ini nekat melakukan hal itu, Wak. Tapi katanya dia itu sempat kayak menulis surat gitulah yang berisi cerita tentang betapa dia kesulitan bertahan hidup gitulah. Dan setelah Craig meninggal, Jennifer yang memang semulanya hak asuhnya jatuh ke tangan bapaknya Craig ini, setelah Craig meninggal akhirnya ikut pindahlah itu ke Texas bersama ibu dan juga kembarannya Celeste dan Christina. Dan untungnya pada saat itu ayah tiri mereka yaitu Steve pun menyambut hangat kedatangan Jennifer di sana, Wak. Bahkan Steve pun langsung mengadopsi Jennifer untuk menjadi anaknya. Jadi sekarang kedua hak asuh si kembar ini sudah resmi menjadi milik Celeste dan Steve, ya, Wak, ya. Dan mereka berempat pun tinggallah bersama di dalam satu rumah sebagai keluarga yang sangat rukun dan juga bahagia. Nah, tapi, Wak, ketika mereka sedang senang-senangnya menjalani kehidupan sebagai keluarga yang sangat hangat, sayangnya lagi-lagi sebuah tragedi pun datang lagi merenggut kebahagiaan mereka. Jadi ceritanya tanggal 1 Oktober tahun 1999, Wak, Jennifer ini izin sama mamanya mau nginap di tempat temannya. Karena Jennifer ini pergi, otomatis di rumahnya tinggal bertiga lah kan, si Celeste, mamanya, Steve bapak tirinya, sama Christina. Nah, besoknya di tanggal 2 Oktober jam setengah 3 pagi, bisa dibilang masih di tanggal 1 malamnya lah gitu kan, tapi udah masuk tanggal 2 Oktobernya. Ketika mereka bertiga masih tertidur lelap, secara mengejutkan Celeste sang ibu ini tiba-tiba berlari dengan panik ke kamarnya Christina yang ada di atas. Lari dengan teror, diketuk, bangun, bangun, bangun.
Christina, kata dia. Bangun, bangun, ada seseorang di depan pintu, bangun, kata dia. Nah, teriakan sales ini pun seketika membuat si Christina terbangun lah ya kan. Dan tidak lama kemudian Christina pun langsung juga nih ikut berlari turun ke lantai bawah sama si Celeste. Sesampainya di bawah, Christina kaget bukan main, wak. Gegara dia melihat ada banyak kali nih cahaya dari lampu mobil yang menyorot masuk ke dalam rumahnya. Macam flash gitulah, wak. Apa nih? Siapa nih? Silau lah dia kan. Karena Christina panik, dia langsung nelfon 911. Halo pak, ada emergency nih di rumah saya, tolong kirim bantuan ke sini segera, kata Christina. Oke, sebentar, tenang dulu. Coba ceritakan pelan-pelan di rumahmu ada apa, kata 911. Ada rame orang pak di depan rumah saya. Mereka nyalain sirine kencang kali nih, mereka juga nyorotin rumah saya pakai lampu mobil. Saya nggak tahu pak mereka ini siapa, tapi sepertinya rumah saya sedang dikepung sama mereka, kata Christina. Nah, mendengar laporan ini, bisa kalian tebak petugas tuh bilang apa? Petugas 911 ini bilang apa? Secara mengejutkan petugas itu bilang, "Nak, tenang, yang ada di depan rumahmu itu bukan orang jahat. Mereka adalah kami, petugas kepolisian. Tolong kau buka pintu ya sekarang," kata 911. Hah? Lo kenapa kalian ada di sini? Ada apa ini? Kata Christina terkejut. Polisi rupanya mah. 911 bilang, tadi ada seorang laki-laki yang juga menelpon 911. Alamatnya sama alamat rumahmu. Dia mengaku dia terluka, makanya dia manggil ambulan. Apa laki-laki itu ayah kamu? Udah sekarang tolong bukakan pintu segera supaya kami bisa masuk dan memeriksa dia. Bapak aku rupa yang nelpon mah, kata si Christina. Soalnya laki-laki kan, tinggal sana kan cuma bertiga. Si Steve aja yang laki-laki sendiri kan. Mendengar ucapan si petugas ini, si Christina pun langsung lah berlari ke pintu depan. Dibukanya lah pintu. Iya betul, polisi mah. Jadi yang tadi ramai menyoroti rumahnya siapa itu memang petugas polisi plus tim medis, wak. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung menujulah ke kamarnya Steve. Dan sesampainya di kamar Steve, wak, disitulah Christina melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan, di mana ternyata pada saat itu Steve, sang ayah tiri ini, sudah dalam kondisi terkapar, berlumuran darah. Setelah tim medis memeriksanya, secara mengejutkan diketahui bahwa ternyata si Steve ini terluka karena tertembak di bagian perut. Luka tembakan itu pun membuat Steve kehilangan banyak darah. Wah, akhirnya Steve pun langsung lah dilarikan ke rumah sakit. Nggak kenapa-napa nih, masih hidup dia, tapi memang posisi nggak sadar, wah. Dan karena memang emergency kali, Steve diangkut pakai helikopter, tau kalian. Nah, di saat yang sama Christine langsung buru-buru nelpon kembarannya si Jennifer. Jennifer kan nginap rumah kawannya. Dia kabarin lah itu apa yang sedang terjadi di rumah kan. Woi, apa Jennifer tahu kok bapak ketembak, katanya. Dan sama seperti Christina, Jennifer juga sangat terkejut dengan tragedi yang sudah melukai ayahnya mereka. Dia pun langsung balik juga nih ke rumah. Nah, di tengah rasa terkejutnya mereka, wak, mereka tetap berusaha tenang dan sekooperatif mungkin dalam membantu polisi untuk melakukan penyelidikan nih. Siapa yang udah nembak bapak aku? Apa salah bapak aku? Bapak aku baik kali kok, kayak gitu kan. Walaupun bapak tiri, mereka sayang kali wak sama si Steve. Masuklah ini ke tahap penyelidikan, ya kan? Nah, selagi Steve mendapatkan penanganan medis, wak, di saat yang sama, para petugas kepolisian pun juga sudah mulai melakukan olah TKP. Nah, pada saat olah TKP inilah, wak, polisi menemukan ada peluru yang tergeletak nggak jauh dari kasurnya Steve. Nah, polisi pun langsunglah mengamankan bukti peluru ini kan, dan lanjut mengumpulkan bukti-bukti yang lain, mulai dari mengambil sampel DNA, sampai menginterogasi orang rumah, Celeste, Christina, dan juga Jennifer. Awalnya, wak, Christina sama Jennifer ini menduga pelaku yang menembak bapak tirinya ini adalah perampok, karena mereka nggak pernah ada curiga sama siapapun gitu kan. Tapi anehnya, tepat sebelum polisi menginterogasi mereka berdua, tiba-tiba mamanya si Celeste bebisiklah ke telinga mereka kan, sini kau dulu, kalau nanti polisi tanya ke kalian siapa nih kira-kira orang di balik ini semua, jangan pernah sebut Tresia, kata mamanya. Jangan pernah sebut si Tresia. Ucapan si ibu ini jelas buat si kembar agak syok. Kenapa tiba-tiba ada nama Tracy di sini mah? Kalian juga mungkin heran, emang ini siapa pula si Tracy nih, Nat? Nah, disinilah sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku jelasin dulu siapa si Tracy nih ya. Masuk. Nah, jadi wak, Tracy ini adalah seorang perempuan yang berusia 45 tahun kala itu, bernama lengkap Tracy Tartland ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum kejadian ini, wak, Stacy ini merupakan salah satu pasien di Saint David Pavilion. Ingat, Saint David Pavilion ini apa, wak? Ini salah satu rumah sakit jiwa di sana. Pada saat itu Tracy ini mengalami depresi berat sehingga dia pun harus mendapatkan penanganan dari psikiater, wak, ya. Barulah setelah kondisinya dinyatakan stabil, Tracy ini akhirnya diizinkan pulang dan kembali lagi menjalani kehidupannya sebagai seorang manajer di salah satu toko buku
lokal yang ada di sana. Nah, kemudian tanpa sengaja sekitar 6 bulan sebelum tragedi penembakan ini terjadi, Wak, Tracy sama Celeste, mama Esi kembar ini kenalan. Dan sejak saat itulah Wak, keduanya langsung menjadi teman akrab. Saking akrabnya bahkan si Celeste ini juga mengundang Tracy untuk ikut hadir di acara wisudanya Jennifer sama Christina. Wak, ada foto ya. Pokoknya jadi dekat kali lah mereka nih. Nah, itulah Wak, si Tracy ini ya teman baik mamanya si kembar. Nah, mengingat persahabatan yang sangat erat antara Tracy sama mamanya ini, pada saat kejadian penembakan ini terjadi, Christina sama si Jennifer pun jadi mikir, apa mungkin ibu nggak mau aku menyebut nama si Tracy di depan polisi gara-gara ibu mau melindungi sahabatnya ini. Tapi kenapa? Kalau Tracy memang nggak terlibat ya harusnya kan dia mana-mana aja ya kan? Kenapa mama malah ngelarang aku nyebutin si Tracy? Emangnya tadi saat bapak ditembak dia ada di sini? Itu ya bertanya lah si kembar, Wak. Yang awalnya mereka sama sekali nggak kepikiran nih sama Tracy, karena diingetin mama kayak gitu jadi kepikiran lah. Nah, larangan dari Celeste itulah yang justru membuat Christina dan Jennifer ini curiga. Hingga akhirnya ketika mereka diinterogasi sama polisi, padahal mereka udah dilarang nih ya. Kan polisi nanya nih, adik-adik siapa nih orang yang mungkin tega menembak bapak kalian? Di situ Jennifer sama Christina bagusnya, Wak, dia nggak punya pilihan lain selain berkata apa, Bapak, sebenarnya ibu kami melarang kami untuk menjawabnya. Tapi tadi dia sempat bilang, Pak, kami tidak boleh menyebut nama Tracy Tartland. Nah, sama seperti si kembar, hal itu juga buat si polisi curiga loh. Kenapa mama mau ngelarang sebut Tracy? Mereka justru makin yakin lagi lah kalau Tracy ini pasti terlibat, ini nggak mungkin nggak. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung bergerak melakukan penyelidikan terhadap Tracy. Diinterogasi juga dia akhirnya. Nah, di awal masa penyelidikan, Wak, satu-satunya bukti yang polisi punya apa tadi? Peluru kan, peluru yang mereka temukan di TKP. Jadi otomatis siapapun pelaku yang sudah menembak Steve pasti dia memiliki pistol atau senapan yang cocok sama peluru itu, ya kan? Nah, beberapa hari setelah tragedi penembakan Steve, Wak, polisi pun langsung mendatangi rumah Tracy untuk melakukan penggeledahan. Dan sesampai di rumah itu, tanpa banyak basa-basi, polisi pun langsung nanya lagi, "Hei, kamu punya senapan apa enggak?" Dengan ragu-ragu Stevie jawab, ada, Pak, ada, saya punya. Boleh kami tengok, Mbok, sini. Nah, waktu dapat pertanyaan kayak gitu, Tracy sempat diam bentar tuh. Oh ya, bentar Pak ya, boleh. Masuklah dia dalam kamar, dalam rumahnya. Dia ambillah itu senapan tuh kan, memang senapan yang dia punya. Dan ketika dia keluar menemui polisi, disitulah Tracy membawa senapan berjenis Frenchy atau senjata api yang diproduksi oleh perusahaan Italia. Nah, polisi pun langsunglah membawa senapan tersebut untuk diteliti. Dan beberapa hari kemudian, Wak, tim investigator merilis hasil temuan mereka, di mana secara mengejutkan hasilnya menunjukkan bahwa senapan milik si Tracy yang dari Italia itu adalah senjata yang sama yang digunakan untuk menembak Steve pada malam kejadian itu. Peluru yang polisi temukan di TKP itu cocok match sama senapan yang milik Tracy. Berarti apa? Positif. Tracy itu pelakunya, ya kan? Nah, setelah hasil investigasi ini keluar pada tanggal 8 Oktober tahun 1999, polisi pun langsung menangkap Tracy, Wak. Dengan bukti yang sudah jelas, maka tim penegak hukum pun dapat dengan mudah untuk menjatuhkan dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama nih terhadap Tracy, ya kan? Dan hal itulah yang membuat Tracy akhirnya harus mendekam di penjara. Kode penghilangan nyawa, meninggal Steve, Wak, di rumah sakit, kehabisan banyak darah dia tuh. Tapi nih, Wak, ya, meskipun Tracy ini sudah ditahan, penyelidikan nggak selesai di situ aja. Kenapa? Karena sampai dia di penjara sekalipun, Wak, ternyata Tracy ini masih belum mau mengaku apa motif yang mendorong dia melakukan kejahatan terhadap Steve, suami dari sahabatnya sendiri loh nih, Wak. Kenapa si Tracy ini tega melakukan itu? Ngapa kau ya? Halo. Polisi pun berkali-kali tuh menginterogasi Tracy untuk mendapatkan jawaban atas misteri tersebut. Tapi sayangnya sampai titik itu Tracy tetap memilih bungkam, Wak. Nggak mau dia kasih tahu. Dan selain itu, Wak, di sisi lain polisi ini juga curiga. Mereka yakin kalau Tracy ini pasti tidak melakukan kejahatan itu sendirian. Kenapa? Karena para ahli hukum tahu betul bahwa untuk tindak kriminal seperti yang menimpa si Steve ini biasanya tidak akan dilakukan oleh pelaku tunggal. Dan hal itu juga semakin diperkuat lagi dengan hasil olah TKP yang menunjukkan bahwa ternyata tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke dalam rumahnya si Steve di malam kejadian itu. Jadi jelas sekali lah ada pihak lain nih yang membantu si Tracy dalam melancarkan aksinya, bisa masuk melengos biasa di dalam rumah tuh. Ketika polisi mulai merasa curiga dengan kemungkinan adanya pelaku kedua selain Tracy, Wak, di saat yang bersamaan ternyata Christina dan Jennifer si kembar ini juga mulai notice nih, ada sesuatu yang janggal sepertinya. Dan kejanggalan tersebut berasal dari perilaku siapa?
Celeste, mamanya, yang juga ternyata perlahan-lahan berubah jadi aneh wak sikap dia. Aneh kenapa sih Celeste ini? Aneh dia masuk. Nah jadi wak, beberapa minggu setelah si Steve ini dirawat di rumah sakit, seperti yang aku bilang tadi, Steve kan memang akhirnya dinyatakan meninggal dunia kan wak. Nah kematian Steve ini membuat Jennifer sama Christina pasti sangat terpukul kali. Celeste pun hadir wak, waktu saat pemakaman dan berusaha untuk menguatkan kedua anak kembarnya. Tapi gak lama kemudian, keanehan pun mulai terlihat dari si Celeste, Wak. Dimana pada saat itu, ketika mereka ini sedang membeli peti mati untuk Steve, Celeste ini tiba-tiba ditunjuknya 2 peti mati warna pink kan, Wak. Terus dia bilang sama si kembar, ibu bakal beliin peti mati 2 itulah buat kalian berdua. Kata, buat apa orang kami masih hidup dah mau kau belikan pula aku peti mati, dalam hati si kembar. Nah itu keanehan pertama. Keanehan kedua adalah ketika orang-orang masih dalam keadaan berduka dan menangis karena kematian Steve, Wak. Entah kenapa Celeste ini malah sering kedapatan ketawa-ketawa sendiri dia. Celeste ini pokoknya macam menganggap kematian suaminya itu adalah lelucon gitu loh, Wak. Dan puncaknya adalah pada tanggal 16 Februari tahun 2000, beberapa bulan setelah kejadian penembakannya, secara mengejutkan Celeste ini berkata kepada si kembar, anak-anak, kenapa kita nggak bunuh diri aja ya? Dan tepat setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba si Celeste diambilnya pisau, ditusuk kakinya sendiri. Aneh gak tuh? Ngapa mama nih? Melihat aksi nekat ibunya itu, tentu Jennifer sama Christina jadi kaget kan. Langsunglah ditelepon 911 dan meminta tim medis untuk datang ke rumahnya. Mama aku nusuk dirinya sendiri nih. Nah singkat cerita, insiden itu pun membuat Celeste harus dirawat di rumah sakit lah ya kan. Dan selama di rumah sakit itulah Wak, sikap Celeste juga makin menjadi-jadi lagi. Dimana dalam keadaan sakit nih Wak ya, Celeste ini berkali-kali menelpon Jennifer dan Christina hanya untuk marah-marah gak jelas. Entah apa penyebabnya marah-marahnya dia tuh. Akhirnya Christina kepikiran satu ide nih. Dia mau ngerekam ucapan mamanya waktu ditelepon. Tujuannya sebenarnya bukan untuk ngejebak mamanya Wak. Tujuannya supaya nanti waktu si Celeste ini sudah sembuh, mereka ini mau menunjukkan rekaman itu macam, nih loh ma, tengok mau tuh kok sakit kemarin ngelantur omongan mama tuh, jangan kayak gini lagi ya, takut kami gitu maksudnya. Dan dalam rekaman itu berkali-kali terdengar dengan jelas si Celeste ini mengucapkan kalimat kasar dengan nada yang sangat tinggi. Dan gak berhenti di situ aja, tepat ketika Christina akan mematikan rekaman itu, tiba-tiba Celeste mengucapkan sesuatu yang membuat Christina dan Jennifer tercengang, dimana saat itu secara mengejutkan Celeste berkata, aku menyewa seseorang untuk membunuh Tracy. Ada rekamannya masuk kan? And you will be sorry. I hired you to kill her. Apa nggak langsung ketakutan Jennifer sama Christina dengar mama yang ngomong kayak gitu, Wak? Macam mana nggak, kemarin mama kami baru aja mau pesanin peti mati buat kami Nadia. Sekarang ibunya ini bilang kalau dia sudah menyewa orang untuk menghabisi nyawanya Tracy, sahabatnya dia. Udah nggak betul mama nih. Dan hal itu juga lah yang membuat si kembar ini pun mencurigai sesuatu. Kalau Celeste mama kita ini betulan menyewa orang untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri, apa mungkin Celeste ini juga terlibat dalam kasus penembakan Steve? Iya kan? Apa mungkin Celeste sendirilah yang sudah menghabisi nyawa suaminya sendiri? Wajar lah anak mikir kayak gitu, Wak. Kecurigaan tersebut pun membuat Jennifer dan Christina pun merasa tidak aman berada di dekat Celeste mama kandungnya sendiri. Akhirnya sebelum Celeste pulang dari rumah sakit, Wak, Jennifer dan Christina pun sepakat buat apa? Kabur mereka dari rumah. Mereka memilih untuk sembunyi dengan cara menginap di sebuah motel. Dan selama berada dalam persembunyian itu, diam-diam mereka juga membawa rekaman percakapan telepon tadi tuh ke kantor polisi. Nggak jadi dia mau liatin sama mamanya, orang mereka kabur kan, udah mending kita kasih aja di kantor polisi. Nggak betul mama kita nih. Nah, pas polisi tahu kalau dalam rekaman itu Celeste bilang bahwa dia sudah menyewa orang untuk menghabisi nyawanya Tracy, Wak. Hal itu pun membuat polisi menilai Celeste ini adalah orang yang berbahaya. Makanya itulah polisi pun sepakat untuk memberikan perlindungan hukum yang sah kepada si kembar, kepada Jennifer dan Christina. Nah, kabar tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada si kembar ini, Wak, juga ternyata diberitakan tuh di koran lokal. Dan ternyata koran itu sampai lawak di tangannya Tracy yang ada dalam penjara nih. Pada saat Tracy baca berita itu, kalian tahu apa yang kemudian Tracy lakukan, Wak? Tracy yang selama ini bungkam diam, dia nggak mau ngomong apa-apa terhadap kasus yang menjeratnya itu, tiba-tiba terdorong mau speak up. Mau buka suara dia. Dan disinilah titik terang dari kasus penembakan yang menewaskan Steve Byrd pun akhirnya menemui titik terang.
Nah, jadi ceritanya pada bulan Maret tahun 2002, secara mengejutkan Tracy ini berkata langsung kepada pihak kepolisian, "Bapak, ada yang perlu saya sampaikan tentang kejadian penembakan Steve Bird beberapa tahun yang lalu, Pak," kata dia. Mendengar ucapan Tracy, polisi excited kali kan. Wah, mantap. Nah, momen inilah yang memang ditunggu-tunggu sama polisi. Akhirnya Tracy mau buka suara ya kan. Ngomonglah, duduk sini dulu. Ngomong, bicaralah Tracy. Apa yang kau tahu dan apa yang masih kau sembunyikan tentang kasus ini, kata polisi kan. Nah, dengan menghembuskan nafas berat, Tracy pun berkata, "Saya tidak melakukan aksi itu sendirian, Pak. Sebenarnya penembakan itu adalah rencana dari Slash." Terlibat betul Slash ini, Wak. Setelah mendengar kesaksian dari si Tracy kan langsung tuh polisi tanggal 28 Maret 2002, polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Slash. Tangkap langsung si Slash ya kan. Dan setelah melalui proses yang sangat panjang, persidangan Slash ini pun akhirnya digelar untuk pertama kali tanggal 3 Februari tahun 2003. Di persidangan itu Jennifer sama Christina, si kembar ini, anak kandungnya sendiri, Wak, hadir untuk memberikan kesaksian mereka. Nah, inilah part yang sangat membuat perasaan itu jadi campur aduk, Wak. Dimana Jennifer dan Christina merasakan konflik batin yang sangat-sangat besar karena sebenarnya mereka juga nggak tega lah nyeret ibu kandungnya si Slash kan, Wak. Tapi di sisi lain mereka juga ketakutan dan juga ingin Steve, ayah tirinya, mendapatkan keadilan. Bagaimana lah tuh perasaan kalian kalau misalnya jadi kembar tuh, Steve ini cuma ayah tiri loh, pelakunya mama kandungnya sendiri loh. Akhirnya, Wak, dengan segenap keberanian yang ada, mereka pun menguatkan diri untuk berdiri tegak dan melawan ibu kandung mereka sendiri di pengadilan. Dimana pada saat itu sambil menatap Slash yang sedang terduduk lesu, Jennifer dan Christina pun mengatakan sesuatu yang membuka fakta baru lagi tentang Slash. Mereka bilang apa, Wak? "Bapak-bapak, sepanjang hidup kami melihat ibu memiliki masalah kesehatan mental yang sangat parah. Hal itulah yang membuat ibu kami tidak stabil dan sering melakukan kekerasan. Masa kecil kami ini penuh dengan trauma, penuh dengan bentakan dan juga ancaman, bapak-bapak. Kami juga tahu kok, ibu ini menikah dengan ayah kami, ayah Steve ini bukan karena cinta, tapi karena harta. Memang kaya betul Steve ini, Wak. Hal itulah yang membuat ibu sangat menantikan kematian Steve, ayah kami." Itu kata Jennifer sama Christina, Wak. Aduh, merinding aku. Nah, sampai di sini mulai kelihatan kan, Wak, kalau Slash ini ternyata memang orang yang sangat bermasalah. Orang temperamen dia nih rupanya, orang yang cuma mengejar harta aja, materialistis. Dan nggak sampai di situ aja, Wak. Ternyata nih, ada juga fakta lain tentang Slash yang juga akhirnya terungkap di persidangan, Wak. Yaitu beberapa bulan sebelum penembakan, Slash ini ternyata sempat mengalami gangguan psikotik, gangguan yang mempengaruhi pikiran seseorang hingga membuat Slash ini harus dirawat juga di Saint David Pavilion. Masih ingat itu tempat apa? Rumah sakit jiwa di mana Tracy juga pernah dirawat. Nah, selama di rumah sakit itulah, Wak, Slash ini berkenalan sama si Tracy. 6 bulan sebelum penembakan yang tadi ku bilang tuh, ya kenalannya mereka di rumah sakit jiwa ini, Wak. Nanti sekarang udah makin jelas nih kan, Wak. Kok jaring kali suaraku nih, maaf. Jadi mereka kenalan 6 bulan sebelum kejadiannya di rumah sakit jiwa itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke kesaksiannya si Tracy kan, Wak. Itu tadi fakta terbaru nih. Ini kesaksiannya si Tracy di persidangan. Apa aja sih yang sebenarnya terjadi antara Tracy dan Slash sejak pertemuan pertama mereka di rumah sakit jiwa itu? Jadi nih ya, ternyata sejak bertemu dengan Tracy di sana, mereka berdua nih langsung dengan cepat menjadi teman akrab, Wak. Mereka saling memberi perhatian dan sering juga memberikan atau menghabiskan waktu bersama. Tapi makin lama, Wak, kedekatan mereka ini justru menjurus ke hal-hal yang tidak semestinya. Dimana Slash ini tiba-tiba, Slash ya, mama kandungnya si kembar ini ya, tiba-tiba menunjukkan ketertarikan seksual terhadap Tracy yang notabene perempuan. Dan ternyata si Tracy ini juga memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis, Wak. Tahu si Tracy-nya juga kayak gitu, Slash pun menyambutnya dengan senang hati lah. Bahkan di titik itu Tracy ini sampai udah sayang kali, udah percaya kali sama Slash, Wak. Jadi bucin dia Slash dia. Tapi sayangnya yang Tracy tidak tahu pada saat itu adalah Slash ini ternyata hanya sedang memanfaatkan Tracy aja. Dimana di depan Tracy si Slash ini suka bilang, "Suami aku
kasar, dia sangat mengerikan. Tolong selamatkan aku dari Steve, Tracy. Padahal enggak, wah Steve tuh baik kali, kata si kembar. Baik kali bapak tiri kami itu. Kalian tengok aja lah air mukanya, baik kali kan, Wak. Nah, Tracy yang memang udah terlanjur jatuh cinta sama Celeste seketika merasa nggak tega lah, nggak terima lah dia kan icak-icak pacarnya digitukan. Nah, ketika si Celeste ini melihat bahwa Tracy sudah masuk dalam perangkapnya, disitulah dia memanfaatkan keadaan dengan mengajak Tracy untuk ikut dalam rencana jahatnya itu. Rencana jahat apa tuh Nadia? Yaitulah ngabisin nyawa suaminya sendiri. Celeste lah Wak yang ternyata pertama kali punya rencana untuk menembak si Steve ini, Wak. Dan Celeste juga lah yang sudah memberitahu Tracy mengenai jalan masuk yang aman ke rumah mereka. Itulah kenapa di TKP nggak ada tanda masuk paksa, ya kan? Dan dari sana juga setelah Tracy berhasil masuk ke dalam kamarnya Steve, di situ si Tracy pun dengan nekat langsung melepaskan tembakan kepada Steve yang sedang tertidur lelap. Sebenarnya dari awal juga kalian pasti udah ngeh kali orang dia langsung tiba-tiba bangunin Chris. Ada orang di luar. Padahal suaminya udah ketembak tuh. Kenapa dia nggak bilang, iya bapakmu ketembak, orang ketidur sama lakimu kok. Mungkin pada saat itu keadaan masih panik kali itu. Jadi akhirnya Christina nggak nanya mama tadi di mana, nggak sempat nanya kayak gitu. Dan setelah Tracy menyampaikan kesaksian tadi, tidak lupa rekaman percakapan telepon di mana Celeste bilang kalau dia ini mau nyewa orang buat ngabisin si Tracy ini juga turut diperdengarkan di ruang sidang. Tentunya semua kesaksian serta bukti-bukti yang ada itu pun semakin memberatkan dakwaan terhadap Celeste Johnson ini, Wak. Udah gak bisa lari kemana-mana lagi kok Celeste. Ibaratnya kan dilawan sama pacarmu, dilawan juga sama anak kandungmu. Gak ada yang ngelindungin kau Celeste, maaf lah ya. Dan setelah melalui persidangan yang sangat alot selama berminggu-minggu, akhirnya pada tanggal 19 Maret 2003, Celeste pun secara resmi dinyatakan bersalah dalam tindak pidana penghilangan nyawa dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain Celeste, Tracy pun juga masih harus melanjutkan masa tahanannya, di mana pada saat itu dia dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, Wak. Nah, dengan dihukumnya Celeste dan juga Tracy di dalam penjara, akhirnya Jennifer dan Christina pun bisa keluar dari persembunyian mereka. Dan ternyata dari awal mereka ini memang sudah tidak pernah merasa aman jika ibunya itu belum ditangkap, Wak. Karena ada kemungkinan juga mereka bakal dihabisi sama si Celeste, kan Celeste ada memilihkan peti mati buat mereka. Tapi alhamdulillahnya semua rasa takut itu pun sudah berakhir dan saat ini Jennifer dan Christina pun dapat melanjutkan hidup mereka dengan tenang. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah perjalanan sepasang anak kembar yaitu Christina dan Jennifer yang sudah sangat dengan berani memperjuangkan keadilan untuk ayah tiri mereka. Kasus malam ini tuh betul-betul membuat aku secara pribadi agak gregetan juga. Gimana enggak, Wak, lagi-lagi kita menemui kasus di mana korbannya adalah pihak keluarga, pelakunya pun pihak keluarga. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min zalik. Nggak kebayang aku gimana hancurnya perasaan si kembar tua. Di beberapa sumber disebutkan bahwa katanya setelah persidangan itu Tracy ini sempat memang minta maaf langsung kepada mereka. Tracy merasa bersalah karena memang sudah menembak ayah tiri mereka. Dan mantapnya lagi, dengan besar hati si kembar pun mengakui bahwa dalam hal ini Tracy ini juga korbannya Celeste, mama mereka, Wak. Sehingga mereka pun bisa berlapang dada dalam menerima permintaan maafnya Tracy. Kita doakan aja lah sama-sama, semoga si kembar dapat terus melanjutkan hidupnya dengan tabah dan juga sabar. Dan semoga Steve mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.